Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget dan mungkin sangat personal buat banyak dari kita, yaitu titik temu antara iman Kristen dan kesehatan mental. Ini adalah sebuah obrolan tentang gimana caranya kita bisa menemukan harapan di tengah pergumulan. Oke, kita langsung aja ya ke inti permasalahannya. Pertanyaan ini mungkin ini adalah sesuatu yang pernah melintas di pikiran Anda. Atau jangan-jangan ini adalah pergumulan yang lagi Anda hadapi sekarang. Seringkali kan muncul perasaan bersalah, malu, atau bingung, seolah-olah iman dan perjuangan kesehatan mental itu nggak bisa jalan bareng. Hal pertama dan yang paling penting untuk Anda tahu adalah ini, Anda nggak sendirian. Perasaan ini, pergumulan ini adalah pengalaman yang sangat manusiawi yang juga dirasakan oleh banyak banget orang percaya lainnya. Ini sama sekali bukan tanda kegagalan pribadi. Jadi, yuk kita coba lihat masalah ini dari kacamata yang berbeda. Kita akan lihat bareng-bareng kalau ini tuh bukan soal kurang iman, tapi justru sebuah kesempatan buat kita ngerti gimana iman yang sejati itu bekerja di tengah dunia yang, ya, nggak sempurna dan penuh luka. Nah, ini adalah kebenaran yang mendasar banget. Coba kita pikirin deh. Sama seperti tubuh kita bisa kena flu atau patah tulang, jiwa dan pikiran kita juga bisa terluka. Dan penting buat kita pahami, sama seperti penyakit fisik yang punya penyebab biologis, banyak pergumulan kesehatan mental kayak depresi atau gangguan cemas itu juga punya komponen neurologis dan biologis. Jadi sekali lagi, ini bukan cerminan iman Anda, melainkan sebuah realita hidup di dunia yang rapuh. Nah, perbandingan ini nunjukin dengan jelas banget. Kalau kita sakit fisik, kita ngerasa itu wajar dan langsung cari pertolongan dokter kan? Tapi, giliran kesehatan mental, seringnya ada stigma atau rasa malu yang jadi penghalang. Padahal, dua-duanya itu adalah penderitaan yang nyata, dan dua-duanya seringkali butuh bantuan dari ahlinya. Bahkan, Alkitab sendiri ribuan tahun yang lalu udah mengakui hubungan yang erat banget antara kondisi batin dan fisik kita. Ayat Amsal ini ngingetin kita kalau semangat yang patah atau yang sekarang kita kenal sebagai depresi atau kesedihan mendalam itu punya dampak yang sangat nyata ke tubuh kita. Ini adalah hikmat kuno yang ternyata sejalan banget sama ilmu pengetahuan modern. Sekarang bagian yang menarik banget nih. Ternyata Alkitab itu nggak menutupi kenyataan ini. Justru sebaliknya, Alkitab itu penuh sama kisah pahlawan-pahlawan iman yang juga bergumul secara mendalam. Yuk kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, Raja Daud. Kita kenal dia sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, seorang pejuang hebat, seorang penyair. Tapi, kitab Mazmur itu isinya catatan yang super jujur tentang gejolak batin yang dia alami. Coba deh dengerin betapa jujurnya kata-kata Daud. Dia nggak pura-pura kuat. Dia ngomong langsung sama jiwanya yang lagi tertekan. Dia bawa semua pertanyaannya secara terbuka di hadapan Tuhan. Nah, ini seolah-olah ngasih kita izin buat melakukan hal yang sama. Bahwa doa itu bisa jadi tempat buat kita meratap dengan jujur, bukan cuma tempat buat laporin kemenangan aja. Selanjutnya ada Nabi Elia. Dia ini baru aja mengalami kemenangan rohani yang luar biasa di Gunung Karmel, tapi apa yang terjadi setelahnya? Dia mengalami kelelahan emosional yang bener-bener ekstrem. Wah, ini gambaran yang mirip banget sama yang kita sebut sekarang sebagai burnout atau depresi berat. Bayangin, bahkan seorang nabi besar pun bisa sampai di titik di mana dia ngerasa udah nggak sanggup lagi buat lanjut. Ini jadi pengingat buat kita semua kalau kelewahan rohani dan emosional itu nyata. Dan tentunya Rasul Paulus, seorang raksasa iman yang nulis sebagian besar perjanjian baru. Tapi dia juga menghadapi tekanan yang luar biasa berat dalam pelayanannya. Paulus secara terbuka mengakui kalau beban yang dia tanggung itu begitu berat sampai-sampai dia ngerasa putus asa sama hidupnya sendiri. Pengakuannya yang jujur ini nunjukin kalau pemimpin rohani yang paling berdedikasi sekalipun nggak kebal dari tekanan mental dan penderitaan yang melampaui batas kemampuan manusia. Jadi intinya apa? Gini, Alkitab itu ngajarin kita kalau pergumulan jiwa itu nyata dan normal. Tuhan nggak nuntut kita buat pura-pura kuat. Justru dia ngajak kita buat jujur. Dan yang paling penting, dia nggak pernah ninggalin kita sendirian dalam penderitaan itu. Pemulihan itu sebuah proses, bukan perbaikan instan. Tuhan ada bersama kita di setiap langkahnya. Oke, setelah kita paham kalau pergumulan ini nyata dan nggak berarti iman kita lemah, terus gimana dong? Apa langkah selanjutnya? Gimana caranya kita bisa bergerak menuju pemulihan? Ada 3 pilar penting nih dalam proses ini, dan ketiganya itu bukan pilihan, tapi satu paket. Pertama, hubungan kita sama Tuhan. Kedua, hikmat dari bantuan profesional, yang juga Tuhan sediakan lewat keahlian manusia.
Dan ketiga, kekuatan dari komunitas. Ketiganya ini bekerja sama buat pemulihan yang utuh. Nah, langkah pertama dimulai dengan undangan dari Yesus sendiri. Dia nggak bilang, jadilah kuat dulu, baru datang ke aku. Enggak, dia bilang, datanglah dalam keadaanmu yang letih dan berbeban berat. Jadi kelemahan kita itu bukan penghalang buat datang ke dia. Justru itulah titik awal perjumpaan kita dengannya. Dan disinilah peran komunitas, khususnya gereja, jadi sangat-sangat vital. Gereja itu seharusnya jadi semacam rumah sakit buat jiwa-jiwa yang terluka, bukan museum buat orang-orang suci yang kelihatannya sempurna. Terus gimana caranya kita bisa jadi tempat yang aman itu? Ya, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan membuang jauh-jauh stigma, dan justru mendorong orang buat cari bantuan profesional sebagai tindakan iman dan hikmat. Kadang-kadang, dukungan yang paling berarti itu justru hal-hal praktis, nemenin ke sesi konseling, atau sekedar ada buat dia di saat dibutuhkan. Dan ayat ini, merangkum semuanya dengan luar biasa. Panggilan kita sebagai komunitas adalah untuk saling menerima, sama persis seperti Kristus udah menerima kita, dengan segala kerapuhan dan luka-luka kita. Justru itulah yang memuliakan Tuhan. Oke, sebagai penutup, mari kita tegaskan lagi pesan utamanya ya. Di tengah-tengah perjuangan kesehatan mental, selalu ada harapan yang kokoh. Ini adalah janji yang luar biasa banget. Tuhan itu nggak menjauh waktu kita hancur hati. Justru sebaliknya, Dia mendekat. Dia hadir secara khusus buat mereka yang jiwanya remuk. Jadi penderitaan Anda nggak akan pernah membuatnya menjauh. Saya mau meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Seringkali kita ngelihat kelemahan sebagai sesuatu yang harus dihilangkan. Tapi gimana kalau justru di titik terlemah kita itulah kita jadi paling terbuka untuk merasakan kekuatan Tuhan yang menopang kita? Pergumulan Anda bukanlah akhir dari cerita iman Anda. Bisa jadi, ini adalah sebuah babak baru di mana Anda mengalami anugerahnya dengan cara yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya.